Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pagi pertemuan ke-15 ya, minggu ke-15. Sambil menunggu yang belum hadir. Mas Andi, tolong linknya di-share ke teman-teman ya. Sudah saya share, Bu. Sudah. Nah, ini Mas Rizal. Dua kelas ya untuk kelas pagi ya? 3, Bu, sama KAP. Oh, KAP. Ya. Baru 5 yang hadir, tunggu sekitar 10 menit. Nanti presentasi bisa dimulai, kelas sistem komputer. Sambil mengisi kehadiran pada kolom chat ya. Ignacio sudah mengisi, yang lain silahkan. Berapa slide Mas Andi? Ini mungkin 25, Bu. 25, baik. Atau Mungkin dimulai cuma saja. sebentar aja. Dimulai saja Mas Andi. Mulai. Nanti Baik, Bu. Word-nya juga harus ada loh Mas Andi. Sudah siap? Word-nya. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, silahkan bisa dimulai Mas Andi dan teman-teman dari kelas sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya Mas Andi atau saya? Saya aja, Bu. Bisa, Bu. Andi ya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Suprati. Di sini saya kelompok 2 dari SKP 17.1 akan mempresentasikan penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino dengan sensor kelembapan tanah oleh saya sendiri sama Mas Joko dan juga Mas Rial. Untuk penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino dengan sensor kelembapan tanah, alhamdulillah saya sudah pernah membuatnya di semester 5 karena di situ untuk sistem komputer harus mengikuti yang namanya
pameran alat. Alhamdulillah saya sudah pernah buat langsung. Jadi mungkin lumayan paham. Untuk latar belakangnya sendiri dan tujuan. Untuk latar belakang banyak terjadi sebuah masalah yang terjadi pada perawatan tanaman di rumah tangga maupun industri pembibitan tanaman. Salah satunya adalah tanaman yang mati karena penyiraman yang tidak tepat. Kenapa dikatakan tidak tepat? Karena untuk penyiraman tanaman ini kan mungkin lebih menjorok ke manual ya. Kayak setiap kita ada waktu luang baru nyiram kan kayak gitu. Latar belakang untuk sistem ini. Untuk tujuannya untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino dengan sensor kelembapan tanah. Mungkin dari itu dibuatlah sebuah alat yang otomatis akan menyiram tanaman yang untuk manfaatnya itu mengurangi risiko kematian tanaman akibat kekurangan air atau kelebihan air. Selanjutnya memudahkan penyiraman tanaman. Tadinya statis menggantikan proses penyiram tanaman ketika pergi lebaran atau liburan panjang lainnya. Jadi nggak usah kita manual ya kan, beberapa hari liburan sampai di rumah tanamannya sudah mati. Jadi tanaman ini nggak dirancang atau digunakan untuk sistem otomatis. Dalam sistem otomatisnya bukan untuk mikrokontroler, jadi bisa dikendalikan lewat smartphone kayak gitu. Komponen yang digunakan dalam sebuah alat ini ada Arduino Uno, sensor kelembapan tanah yaitu soil monster, ada water pump, push button, relay, LCD, dan detektor air. Masukan atau input dari penyiraman tanaman otomatis yaitu ada push button dilakukan untuk tombol, detektor air di sini sebagai detektor air. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah yaitu soil monster. Kegunaannya sensor kelembapan tanah itu mendeteksi kelembapan tanah yang dilakukan tersebut atau kering, basah atau lembab. Keluaran atau output penyiraman tanaman otomatis yaitu ada LCD untuk layar, untuk sebuah tampilan off atau nyala. Water pump di sini untuk mengeluarkan air dari sumber air atau tempat airnya. Untuk diagram blok, di sini ada indikator ketersediaan air, sensor kelembapan tanah, tombol navigasi menu. Sensor kelembapan tanah di sini untuk mendeteksi kelembapan tanah kering. Ketika kering, maka Arduino Uno memproses sebuah dari sensor tersebut. Ketika pemrosesan Arduino selesai, maka langsung ditampilkan pada alat atau LCD. Penghubungan keluaran dengan tegangan lainnya yaitu sebuah relay. Ketika proses Arduino selesai, tampilan lainnya contohnya relay on. Maka dari itu pompa air akan menyala. Disinilah pompa air fungsinya untuk mengeluarkan air dari tempat air tersebut dan untuk menyiram tanaman yang terdeteksi kekurangan air atau tanahnya kering. Skematik rangkaian ada beberapa, yaitu Arduino Uno. Untuk sebelah kiri paling bawah itu adalah sensor soil moisture atau pendeteksi kelembapan tanah. Yang paling kanan pojok kanan atas itu ada sebuah LCD 16x2 itu untuk menampilkan apakah relaynya off atau on, menyala, dan dikeluarkan untuk dari pompa air. Diagram alir, mungkin
lumayan rumit ya. Jadi sistematiknya diagram air saya ringkas saja. Ketika soil moisture atau alat mendeteksi kelembapan tanah kering, maka indikatornya dari Arduino mengolah atau memproses, maka saklar atau relaynya itu on. Ketika relay on, maka pompa otomatis akan menyala dan mengeluarkan air. Tapi apabila sensor soil moisture atau kelembapan tanahnya sudah lembab atau sudah basah, di sini maka Arduino memproses. Dalam arti memproses, sistem yang relaynya itu berubah menjadi off, di mana sistem pompa airnya tidak akan menyala. Karena apa? Dari sensor soil moisture sudah mendeteksi bahwa airnya sudah lembab, kayak gitu. Atau kalau ketika kering, otomatis relaynya kan menyala. Di situ menyala, maka di sekitar tanaman itu langsung menjadi lembab. Sistem sensornya ketika sudah lembab, maka otomatis sudah relaynya akan mati atau pompanya sudah mati. Jadi kayak gitu sistem diagram alirnya. Ini untuk pengamatan luar dari sistem Arduino Uno-nya. Ya gitu, kayak gini tampilannya. Untuk pengamatan dalam ada pompa air, ada trafo 22 volt, ada LCD Arduino, ada sensor kelembapannya tersebut yaitu soil moisture. Pengkabelan alatnya dilakukan untuk trafo, pompa air, dan skematiknya untuk Arduino kayak gini. Jadi cara kerjanya seperti yang saya jelaskan di awal. Hubungan satu daya pada stop kontak. Yang kedua, rangkaian menjadi bekerja. Ketika pada saat rangkaian sudah bekerja, sensor kelembapan tanah juga bekerja. Karena pembacaan sensor kelembapan tanah akan diolah oleh mikrokontroller atau Arduino. Setelah pembacaan sensor dan pengolahan data oleh mikrokontroller atau Arduino dilakukan proses output, pada LCD akan menampilkan sebuah layar tampilan. Ada LED akan menyala. Itu LED digunakan untuk sebuah indikator ketika relaynya hidup atau mati. Water pump ditunjuk dengan relay dikarenakan membutuhkan supply yaitu 12 volt. Ini membutuhkan sebuah daya 12 volt. Jadi ketika pompa itu harus untuk menyalakannya harus dayanya 12 volt. Kalau 15 volt ya nggak akan menyala. Karena apa? Kekurangan daya. Pada saat nilai kelembapan tanah sudah mencukupi berada pada level poin kelembapan yang dibutuhkan, maka water pump berhenti bekerja kayak gitu. Jadi otomatis akan mati dengan sendirinya. Proses penyiraman secara otomatis akan berulang dari awal apabila kelembapan tanah kembali kering. Jadi kalau sudah lembab, mungkin beberapa jam ya, mungkin otomatis tanahnya tidak menjadi lembab lagi, tapi menjadi kering. Nah, disitulah akan secara otomatis sensornya mendeteksi, Arduino-nya untuk memproses, dan pompanya akan menyala untuk relaynya otomatis menyala dan menggerakkan atau menyalakan sebuah pompa air. Untuk tampilannya dilihat di LCD. Untuk programnya, mungkin program mau dijelaskan atau nggak usah, Bu? Mungkin nggak usah ya, mungkin teman-teman mungkin malah kebingungan kalau saya jelaskan, atau mungkin dari teman-teman mau mau mencoba membuat alatnya, mungkin untuk programnya saya kasih. Atau baiknya dijelaskan tidak apa-apa Mas Andi, tapi banyak Bu. ya, banyak begini ya, dari 1 sampai berapa ini? Jadi 3 Bu. 4. 5 Bu. 5.
Iya. Lumayan banyak, Bu. Iya. Jadi saya jelaskan yang poin-poinnya aja, Bu. Ya, poinnya saja nanti itu kan ada gambar prototipenya ya, Mas Andi ya. Betul ya, prototip Ya, ya. Bu. Nanti, Enggak, Bu. Itu video, Bu. oh, videonya. Prototipenya yang Iya, sudah iya, jadi iya. ya. Ya. Garis besarnya saja tidak apa-apa, Mas Andi, yang programnya ini. Baik, Bu. Ya, silakan. Ini untuk include itu adalah sebuah kayak apa ya? Menu pembuka utama untuk sebuah script kayak gitu. Untuk where, untuk liquid silental ini dilakukan untuk script di mana LCD tersebut harus aktif. Yang baris kelima, poin 5 itu adalah alamat LCD dengan 12C atau 16 kali 2 kayak yang tadi yang untuk gambarnya. Untuk pin yang nomor 7 itu adalah sebuah pin indikator motor pompa atau sebuah indikator kayak kabel untuk sebuah menyalakan pompa. Untuk poin 9 dan 10 itu adalah digital wet atau motor pin low dan high. Low itu mati, high itu menyala. Kayak gitu. Jadi ketika indikatornya high, berarti pompanya otomatis nyala. Ketika indikatornya low, maka indikatornya mati. Untuk pin sensornya, ini untuk nomor 28, itu adalah indikator atau integer sensor pinnya yaitu A0. Jadi di Arduino itu ada beberapa tombol ya, yang tadi yang kayak gini coba. Ya, kayak gini. Jadi untuk Arduino itu ada beberapa pin. Ini untuk skematik untuk kabelnya. Jadi ada beberapa pin yaitu A0, A1, A2, A3, A4 kayak gitu. Atau nanti ada 5 volt, 5 volt itu ada inputan. Dan ground, ground itu untuk keluaran. Jadi kayak sebuah input jadi 5 volt dan ground. Jadi ada beberapa pin banyak sih. Jadi ini fungsinya untuk di sebuah programnya. Jadi untuk mendeteksi untuk pin sensornya di sini tadi ditantapkan atau diletakkan di slot A0. Di poin 53 dan 54 LCD in atau LCD backlight. Jadi inisialisasi LCD menyalakan sebuah lampu layar. Untuk programnya dilakukan dari 99E. Void operation saat ini adalah alat bekerja. Motor off. Well, untuk satu serial printnya adalah nilai kelembapan. Jadi untuk mendeteksi kelembapannya berapa. Ketika variabel X lebih besar daripada basah, nah, di sini layar motor off atau tanah gembur atau pompa off. Jadi kalau tanahnya sudah lembab, maka sabarnya otomatis sudah off, tidak akan bisa menyala. Kecuali kalau tanahnya sudah kering. Nah, lumayan banyak ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau minta skripnya atau mau pengen penasaran buatnya, bisa WA saya. Ini adalah gambaran alat. Ini saya ambil dari YouTube ya. Karena kalau kemarin itu dari pameran tidak sempat, cuma bisa mengambil fotonya aja. Prototipenya kayak gini. Ketika ada yang sebelah kiri itu ada pompa, ada selang dan ada isian air. Di sebelah kanannya itu contohnya ada tanaman dan sensor soil moisture yang sudah ditancapkan ke tanahnya tersebut. Untuk pengukuran atau kondisi, distensinya yaitu kering
di luar tanah itu nilainya 0 sampai 10, di dalam tanah kering yaitu 100 sampai 300, di dalam tanah lembab 300 sampai 600, di dalam tanah basah yaitu 600 sampai 850, dalam air yaitu 850. Jadi ini ada pengukuran dari soil moisture kelembapan tanah tersebut. Jadi ketika kering itu restensinya 0 sampai 10. Kalau dia dicoba ketika soil moisture-nya ditancapkan ke tanah untuk nilainya 9, maka otomatis nilai pompanya akan hidup. Atau 100 sampai 300, contoh 250 untuk nilainya 250 kelembapan air tanah kering, otomatis saklanya menyala, relaynya menyala, dan pompanya otomatis akan menyala untuk menyiramkan air di dalam sebuah bak tersebut. Kesimpulan dan saran, kesimpulan alat ini dapat diterapkan dalam skala yang besar maupun kecil secara teratur. Pompa tidak akan bekerja jika sensor kelembapan sudah mencapai setting yang diinginkan atau sudah gembur. Alat ini terdapat sensor yang dapat mendeteksi level air. Jadi untuk level airnya berapa skalanya. Gitu. Saran, perlunya ditambahkan sistem untuk mengeringkan tanah saat tanah terlalu lembab. Jadi kalau menurut saya ya, air kan kalau sudah lembab otomatis yang bisa mengeringkan kan matahari. Tapi kalau dibuatkan untuk tanahnya untuk pengiringan tanahnya tersebut otomatis ya bisa sih. Tapi kan nggak efektif kayak gitu. Nah, ini adalah video alat contohnya. Kalau bisa kalian bisa lihat ya. Duplikannya cuma sebentar sih sudah saya. Tidak bisa memutar. Mau untuk videonya tidak bisa ditampilkan, Bu, kalau lagi share, Bu. Ya, nanti menyusul tidak apa-apa, Mas Andi. Baik, Bu. Sekian dari presentasi saya untuk PowerPoint-nya. Mungkin dari teman-teman langsung pertanyaan atau slide ke Word-nya, Bu. Boleh dibuka sesi tanya jawab apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, Mas Andi. Mungkin dari teman-teman KAP atau grafis mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi saya. Monggo silahkan. Mas Wahyu, Mas Trimansyah, Mbak Igna. Silahkan itu dibuka tanya jawab. Beberapa pertanyaan, kalau waktunya memungkinkan, silahkan dari teman yang lain. Ya, sebutkan nama. Oh, tolong dimatikan Mas Andi itu. Apanya, Bu? Bukan saya, Bu. Ada yang bernyanyi. Orang nyanyi. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya matikan kok tidak bisa ya dari sini ya. Mbak Wahyu. Nggak bisa, Bu. Mas Wahyu gimana mau tanya? Kalau tidak tanya mungkin di sekilas Anda lah mungkin atau yang mau ditanyakan. Apakah akurat sistem atau alatnya soil moisture untuk mendeteksi sebuah kekeringan? Dan apakah ketika sensornya kena air terus, apakah tidak korasi atau tidak karatan? Mungkin dari pertanyaan itu mungkin pastilah berbenak di pikiran teman-teman mungkin kan. Nah, mungkin saya bisa jawab kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman dari KAP maupun grafis. Jadi sistem sensor itu pasti sebuah sistem atau sebuah sensor itu
pasti memiliki nilai yang sangat akurat. Ya. Jadi sistem contoh ultrasonik kan pendeteksi untuk jarak itu pastilah akurat. Tapi digarisbawahi untuk pembelian alatnya itu kan ada beberapa macam. Ada yang murah dan ada yang kualitasnya tinggi kayak gitu. Jadi untuk kalau korasi atau tidaknya karatet itu ya sama seperti tadi. Jadi sebuah alat atau sensor itu tergantung dengan nilai harganya juga sih. Kemarin itu saya beli yang sensor Soin Monsternya itu cuma beberapa ribu doang. Itu saya beli yang murah karena apa? Karena pemakaiannya cuma 1 hari aja pas pameran. Jadi nggak harus yang mahal. Tapi ada juga yang mahal, ya warnanya hitam itu ada berapa ratus ya? Mungkin 200-an atau 100-an itu kemarin. Saya nggak jadi beli karena cuma saya pikir-pikir untuk pamerannya cuma 1 hari doang. Itu aja sampai malam doang. Jadi saya beli yang murah. Untuk yang murah aja saya pakai akurat kok, akurat. Tapi kalau pemakaiannya kita terapkan di sebuah rumah atau industri, itu pastinya yang pilihnya yang sangat mahal atau yang tingkat otomatisnya atau sensornya lebih tajam atau lebih kuat atau tahan lama. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman mau tanya, monggo. Ya, tadi penjelasan lagi ya Mas Andi ya. Kelihatannya tidak ada yang bertanya Mas Andi. Langsung saja masih tersisa sekitar 10 menit. Bisa menampilkan buatnya Mas Andi. Baik, Bu. Halo. Gimana Mas Trimansyah itu? Mungkin? Ini Mas, aku ini ya kasih support aja, maksudnya bukan hanya penyiraman aja, alangkah baiknya ditambah dengan kualitas tanamannya bisa diukur nggak tuh? Kualitas tanamannya. Susah ya Mas ya. Oh, Misalnya ada Mas, ini loh ada. Mas, apakah tanaman ini sehat atau tidak? bisa iya. Ya. Jadi kakak saya juga kan kemarin dari pameran kakak kelas lihat. Jadi hampir sama proyeknya. Jadi saya penyiraman tanaman otomatis, yang kakak kelas saya itu membuat alat sebuah mendeteksi kualitas daun. Jadi dia kesannya apakah kualitas tanaman itu baik atau tidak itu dideteksi dari sensor kelembapan di daunnya, Mas. Jadi hampir sinkron. Jadi saya berpikiran, jadi untuk sistemnya itu kalau dibuat lebih lanjut itu lumayan bagus, Mas. Jadi, kalau itu ya saya di pemikiran saya belum memahami, tapi kan mungkin dikembangkan lebih bagus, Mas. Ya Mas, bukan pertanyaan sih ya, tapi lebih support aja, lebih dikembangkan lagi. Ya, Mas. Kalau misalnya udah bagus ya bisa diperjualbelikan Mas, lumayan kan? Ya, lumayan Mas. Jadi membuat alat itu cuma skematiknya ringkas nih Mas. Jadi kecil, sedang atau cuma simple, tapi banyak manfaatnya. Itu adalah konsep yang pertama Mas. Kayak gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau saya lanjutkan ke buatnya atau langsung buat saja Mas Andi, ini tersisa waktu yang terbatas. Nanti takutnya tidak sampai ya, nanti bisa dilanjutkan WhatsApp pribadi ke Mas Andi kalau ingin bertanya, begitu. Siap, Bu. Ini halaman 1. Halaman 1. Sebentar, jangan diganti dulu. Halaman dari covernya dulu. Ya, Bu. Nah, ini harus dihilangkan Mas Andi. Tugas makalah ini tidak perlu sebetulnya. Jadi langsung pada judul penyiram
tanaman otomatis berbasis Arduino dengan sensor kelembapan tanah. Itu sudah cukup. Kemudian baru ini tidak perlu ya tugas makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Itu saja. Dosen pengampu siapa? Itu saja. Ini tidak perlu ya. Baik, ini sudah betul. Kemudian halaman berikutnya kata pengantar. Baik, sudah menggunakan perataan kanan kiri, jadi terlihat rapi. Tim penulis, lanjut Mas Andi. Daftar isi. Nah, ini sudah menggunakan babnya ya, bab 1. Ini ya Pak, di HP sama di komputer beda Bu. Jadi kayak kepotong beberapa. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi bab 1 ya, supaya bahasan 1, 1.1 ya, tidak boleh menggunakan A, B, C dan seterusnya. Ya. Lanjut Mas Andi. Ya, rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Baik, lanjut Mas Andi. Ini sisa berapa menit ini? 5 menit atau berapa ini? Tidak terlihat. Untuk pembahasannya, bab pembahasan. Ya, langsung pada daftar pustaka coba Mas Andi. Nah, ini tidak perlu diberikan angka 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 buku yang dipakai ya. Langsung saja. Iya, Bu. Ini. Namanya aja, Bu. Nama, kemudian baris keduanya agak menjorok ke dalam, kemudian langsung daftar pustaka kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu, Mas Andi. Baik. Untuk materi daftar pustaka kelihatan sudah saya kirimkan ya? Kayaknya sudah, Bu. Sudah ya, daftar pustaka itu. Nah, itu bisa dijadikan panduan untuk menulis daftar pustaka. Ya, baik dari online ataupun dari buku-buku yang dijadikan sebagai bahan kajian ya, bahan bacaan menulis karya tulis. Baik, bisa diakhiri Mas Andi presentasinya. Sekian dari kami untuk sistem komputer. Saya mewakili Mas Joko sama Mas Rizal. Mungkin kenapa saya tidak diperkenalkan presentasi, mungkin untuk waktunya kan bisa, tapi mungkin kurang waktu kayak gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi kami SKP 171. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup share screen-nya. Nah, ya, Bu. Bagus presentasi dari kelompok Mas Andi, yaitu ternyata dari hasil apa ya, benar-benar hasil karya yang dibuat oleh kelompok Mas Andi. Jadi paham betul bagaimana membuat alatnya, kemudian membuat laporannya, begitu ya. Yang lain bisa mencontoh dari kelompok Mas Andi. Nah ini catatan Mas Andi, karena konteks perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh presentator sebagai pemakalah ya. Bahasa lisan terutama Mas Andi ketika presentasi. Ayo mulai ditata ulang. Bagaimana berbahasa Indonesia yang baik ketika presentasi. Ya, begitu. Secara keseluruhan bagus Mas Andi, hanya tadi bahasa lisan ya. Ini kan penilaiannya adalah yang dinilai itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dari misalnya contoh kecil ketika menyampaikan saya enggak apa tadi, nah, itu kan tidak tepat sebetulnya Mas Andi. Maka harus diubah. Dari kelompok saya tidak atau belum melakukan
Nah, itu kan berbeda Mas Andi. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman. Itu tidak boleh Mas Andi. Karena apa? Mengandung bahasa gaul ya, teman-teman. Enggak, kan sifatnya adalah non formal, maka di sini harus diubah begitu. Jadi itu saja dari saya untuk kelompok Mas Andi. Selebihnya sudah bagus untuk dalam bahasa tulis yang berupa Word tadi. Sudah cukup itu saja. Silakan sambil mengisi kehadiran pada kolom chat. Yang lain bisa mencontoh dari kelompok Mas Andi ya. Jadi kurang satu kelompok, yaitu kelas akuntansi ya. Ya Bu, kurang akuntansi. Akuntansi berarti minggu depan. Begitu. Kalau sudah semua, maka perkuliahan pagi ini saya akhiri. Tetap semangat meskipun masih dalam kondisi perkuliahan yang daring, belum luring. Tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.